60% dari berat badan manusia merupakan cairan. Nah, cairan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu cairan intraseluler dan ekstraseluler. Cairan intraseluler atau ICF ini merupakan cairan yang berada di dalam sel. Cairan ini paling banyak di dalam tubuh, yaitu sekitar 2/3 dari total cairan di dalam tubuh kita. Nah, yang kedua ada cairan ekstraseluler atau ECF. Nah, cairan ini merupakan cairan yang berada di luar sel. Cairan ini terdiri dari plasma darah, cairan interstisial, dan sedikit cairan khusus seperti cairan cerebrospinal, sinovial, dan cairan pencernaan. Nah, selanjutnya, setiap ruang memiliki komposisi elektrolit yang berbeda. Cairan yang berada di luar sel itu ion utamanya merupakan ion natrium atau Na+. Sedangkan cairan yang di dalam sel, ion utamanya merupakan kalium atau K+. Ada juga elektrolit penting lain seperti kalsium, magnesium, fosfat, dan klorida yang menjaga fungsi sel, kontraksi otot, dan keseimbangan listrik tubuh. Osmolaritas antara cairan di dalam dan di luar sel biasanya seimbang sekitar 300 mOsm, sehingga tidak ada pergerakan air yang berlebihan yang membuat sel membengkak atau menyusut. Intinya, tubuh menjaga komposisi cairan yang sangat ketat karena sedikit perubahan saja itu bisa mengganggu fungsi organ, tekanan darah, hingga keseimbangan sel. Regulasi cairan tubuh ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan air dan elektrolit agar fungsi sel tetap normal. Nah, proses ini diatur oleh yang pertama organ ginjal untuk menyaring darah, lalu mengatur jumlah air dan elektrolit melalui filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nah, proses reabsorpsi ini terjadi di tubulus proksimal dan tubulus distal, di mana berbagai elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium diabsorpsi kembali ke dalam darah dari filtrat ginjal. Lalu proses sekresi terjadi di tubulus distal dan tubulus pengumpul, di mana beberapa elektrolit tambahan seperti ion hidrogen dapat dieliminasi dari darah ke dalam urin. Lalu yang kedua ada tekanan osmotik. Ini untuk menjaga perpindahan air antara cairan intraseluler dan ekstraseluler agar sel tidak mengerut atau membengkak. Lalu ada hormon ADH, aldosteron, dan ANP untuk mengatur berapa banyak air dan natrium yang diserap kembali untuk mengontrol volume darah. Nah, ADH ini untuk mengatur jumlah air yang diserap kembali di tubulus ginjal. Hormon ADH ini akan dilepaskan saat tubuh kekurangan cairan atau osmolaritas meningkat. Lalu hormon aldosteron untuk merangsang reabsorpsi natrium di ginjal yang secara sekunder meningkatkan reabsorpsi air dan meningkatkan volume darah. Lalu ada ANP, natriuretik peptida atrial, bertindak sebagai natriuretik yang merangsang ekskresi natrium dan air, mengurangi volume darah dan tekanan darah. Lalu yang keempat ada sistem RAAS atau renin angiotensin aldosteron untuk mempertahankan volume cairan tubuh agar tetap normal. Jika tubuh kekurangan cairan, maka sistem ini akan aktif untuk menahan garam dan cairan dalam tubuh. Sebaliknya, jika tubuh kelebihan cairan, maka aktivitas sistem ini akan berkurang dan menyebabkan tubuh mengeluarkan kelebihan cairan dan garam. Lalu ada reseptor osmoreseptor di hipotalamus memicu rasa haus ketika osmolaritas meningkat. Nah, hal ini merupakan regulasi perilaku untuk menambah asupan cairan. Cairan tubuh itu bukan cuma air biasa. Berikut adalah fungsi cairan tubuh. Yang pertama, cairan tubuh menjaga homeostatis, yaitu memastikan sel bekerja dalam kondisi yang stabil, mulai dari suhu, tekanan, sampai keseimbangan ion di dalam sel. Yang kedua, cairan tubuh juga penting untuk pertumbuhan karena di sanalah semua nutrisi seperti glukosa, asam amino, lipid, vitamin, dan ion berada dan siap digunakan sel untuk membentuk jaringan baru. Lalu, cairan tubuh menjadi media transfer nutrien dibawa masuk ke sel, sementara sisa metabolisme seperti CO2 dan limbah dibawa keluar melalui aliran darah. Air dalam sel juga menjadi tempat berlangsungnya reaksi metabolik, termasuk reaksi pembentukan energi dan pemecahan zat. Selain itu, cairan tubuh memberi tekstur dan bentuk pada jaringan. Tanpa cukup cairan, jaringan bisa mengkerut dan tidak berfungsi secara optimal. Dan yang terakhir, cairan tubuh membantu mengatur suhu dengan membawa panas lewat darah, lalu menurunkannya melalui penguapan keringat. Semua proses ini berjalan jika tubuh terhidrasi dengan baik.
gangguan keseimbangan cairan. Yang pertama adalah dehidrasi, yaitu tubuh kehilangan terlalu banyak cairan yang disebabkan oleh faktor cuaca, kemudian aktivitas, dan juga kurangnya minum air putih dengan gejala yaitu seperti lemas, pusing, kulit kering, dan juga kurangnya konsentrasi. Kemudian cara penanganannya yaitu dengan bisa minum air putih yang cukup, seperti 1-2 liter 1 hari, atau bisa disesuaikan dengan berat badan. Yang kedua yaitu edema. Edema adalah pembengkakan yang terjadi akibat penumpukan cairan di beberapa jaringan tubuh, seperti biasanya yaitu di wajah, di tangan, dan di kaki akibat gangguan ginjal, jantung, dan asupan garam yang berlebihan. Cara penanganannya yaitu dengan bersih garam, atur cairan, dan jaga posisi kaki tetap tinggi saat istirahat. Yang ketiga yaitu ada overhidrasi atau kebalikan dari dehidrasi, di mana tubuh kelebihan cairan yang dapat menurunkan kadar natrium dalam darah. Tanda-tandanya seperti mual, kemudian bingung, bahkan sampai kejang. Penanganannya yaitu hindari minum air yang berlebihan tanpa elektrolit, terutama pada saat berolahraga. Yang keempat ada hiponatremia, di mana konsentrasi ion Na+ dalam cairan ekstraseluler yaitu kurang dari 130 ml per liter. Akibatnya overdehidrasi dan jumlah cairan di dalam tubuh meningkat. Kemudian ada hipernatremia, di mana konsentrasi ion Na+ di dalam tubuh lebih dari 150 ml per liter. Akibatnya menjadi dehidrasi, dan di mana cairan di tubuh menjadi sangat berkurang.